di komunitas yang Mas Fahri geluti ini, buku yang mungkin menjadi salah satu daya tariknya mulai dari FLP atau GMP itu apa Mas? Iya. Yang jadi trennya di Blitar? Aku juga nggak yakin orang-orang yang di komunitas juga suka baca buku. Atau mungkin mereka ingin mempunyai keinginan menambah literasi, tapi mereka menumbuhkan rasa itu sulit, tak jajal tak gabung gitu. Jadi kan, tapi gini ya, sebenarnya kita tuh bersyukur karena sejak kecil meskipun agak muntah-muntah gitu ya, tapi sudah diperkenalkan oleh buku. Kan nggak semua orang punya kesempatan itu ya. Itu satu yang harus disyukuri juga sih. Minimal jilidnya. Terus yang selanjutnya memang, kan aku termasuk yang apa ya, anak SD itu jadi kalau emang nggak suka baca buku ya wajar. Kalau ingat teorinya apa, John Piaget tahu masih ada yang pendidikan. Kan ada era apa? Iya aja lah. Pra operasional gitu, konkret operasi. Ya kalau anak SD itu malah ngeri kalau anak SD udah bisa ngatamin Laskar Pelangi misalnya. Itu malah ngeri loh. Karena kan nggak ada gambarnya, nggak ada apa. Iya. Karena kan era-eranya anak SD era konkret operasional, mereka emang harus gambarnya. Baca komik. Jadi prosesnya memang. Jadi kalau anak SD malas baca buku ya wajar, itu alamiah dan jangan dimarahin. Iya, mereka ya saya ngejrah ada enggak. Dan mereka lebih butuh main karena kinestetik kan daripada baca buku. Betul. Jadi Mas Fahri untuk masalah umur tadi, nah bagaimana seorang kita mengedukasi orang-orang tua yang ada di luar khususnya di Blitar ini, umur berapakah atau usia berapakah lebih tepatnya kita mengenalkan buku kepada anak? Jadi yang pertama, terutama usia SD itu paling enggak gambarnya emang dominan ya. Dulu ada ensiklopedia. Ya memang untuk mencerna tulisan agak susah. Kalau SMP mungkin 70-30 lah. SMA mungkin 50-50. Nah, kuliah ke atas baru bisa membaca full tulisan. Jadi prosesnya memang tidak tiba-tiba. Makanya kalau ada teman yang udah usia 30, saya kalau membaca buku itu ngantuk ya. Udahlah wassalam. Iya. Berarti memang dari awal harus mulai dikenalkan buku, tapi jenis bukunya yang kita kategorikan, Mas. Jadi komik itu kan enggak bagus juga sebenarnya kan. Kayak media saja kan komik. Kopinho kan bagus ya. Ya. Naruto itu kalau di dalamnya bagus juga sih isinya. Ya, tapi mengandung unsur kekerasan. Untuk anak itu konsumsi ini ya sebenarnya. Ya, SMP ke atas lah. 13 plus. Wah, nek kancane rasengan enggak cocok rasengan, Bang. Rasengan. Ini muas ya. Bayangno muas umur pro 2 tahun. Ning bapak ya. Amat ya rasul. Enggak muncul apinya. Semut api kemarahan. Berarti anak kecil untuk di buku-buku. Iya, gambar-gambar dulu. Lagi bisa SD kok repal masih. Iya. Memang banyak gambar. LKS itu memang membosankan ya. Jadi kita tuh malah membenci buku pada habitat yang harusnya membuat kita cintai. Pokoknya di situ ya. Dulu kan ada program dari pemerintah anak sekolah untuk wajib literasi berapa menit atau jam sebelum masuk? 15 menit ya. Baca buku. Itu kayaknya enggak berpengaruh atau efektif apa enggak? Ya gimana ya, kalau bilang nggak efektif tapi kita usaha sekolah kan ya, kita apa aja apresiasi usahanya ya baik lah. Baik. Gimana kalau sebagai seorang pegiat literasi, upaya minimum yang bisa dilakukan oleh sekolah ataupun keluarga untuk mengenalkan sejak dini? Jadi kan literasi itu sebenarnya nggak perlu kita bikin program khusus ya. Makanya aku nggak setuju. Kan kalau UNESCO itu apa? Literasi itu kan ada berapa ya? 9 ya. Ada literasi finansial, seni budaya, ini nanti di inilah. Jadi misalnya kayak menerapkan literasi di sekolah ya, nggak usah bikin acara khusus 15 menit lah. Misalnya tugas sejarah, suruh bikin review singkat tadi yang dipelajari, mereka disuruh nulis sebisanya, itu kan literasi juga. Iya, betul. Gak apa-apa bahasanya amburadul kan review sendiri yang selama ini kan repotnya misalnya kayak soal uraian itu sering disalahkan kalau nggak sama persis buku. Itu menurutku kecelakaannya pendidikan. Justru soal uraian itu adalah melatih siswa untuk membahasakan ulang buku yang dia baca dengan bahasa mereka kan. Sejelek-jelek apapun nggak apa-apa. Akhirnya kan kita terjebak pada hafalan kan. Iya, betul. Itu pertanyaan ABC ataupun jawaban singkat itu. Iya. Jadi sebenarnya
nggak usah bikin program khusus, sebenarnya setiap pendidikan itu kan bagian dari literasi itu sendiri. Jadi tidak ada dikotomi kan ya, karena kita tuh sekuler ya, makanya dipisah-pisahkan. Iya, kayaknya di beberapa negara Skandinavia memang kalau usia-usia masih anak, uraian itu sudah dikenalkan ya, masa Ya. untuk menggambarkan nggak ada benar salah, yang penting Ya. bagaimana kita memotretnya. Tapi kan kalau di pendidikan kita bisa jadi yang produk-produk kita ya, zaman kita ke belakang bisa jadi memang hafalan benar salah. Ini kalau jawabannya harus dihafalkan, nggak sesuai letter luck itu dianggap salah dan lain sebagainya. Kayak belajar sejarah kan, setelah kita tahu misalnya dewasa, ternyata ya nggak ngono-ngono juga. Bahkan Suatu kejadian versi kejadian sejarah di LKS kan ada beberapa yang salah juga kan Pak ya. Banyak yang terpotong Iya, banyak. aslinya. kayak itu pertanyaan, bahkan IPA planet di alam semesta itu ada berapa? Nah, ketika kita jawabnya dulu itu berapa berarti? Ada 9. 9 itu benar. Nah, Tapi kan nyatanya sekarang Saiki Pluto cuma dianggap 8. planet terlalu keren sama lu. Berarti selama cara biyen awakmu jawab 8 terus disalahne berarti awakmu sebenarnya visioner. Visioner. Nah, mesti roh bakal adalah Pluto gitu planet. Ini mungkin menyampaikan literasi itu agak ambigu ya di masa kecil kita itu. Dan apalagi Mas Fahri, fenomena hari ini itu cukup saya bilangnya cukup mengkhawatirkan ya, melihat fenomena-fenomena yang ada di media sosial itu ada beberapa anak yang mungkin mengalami keterlambatan. Contoh ya kayak yang SD kelas 6 urung tak iso maca. Bahkan SMP SMA SMP Pak, itu saya saksi itu. Oh ya, kebetulan juga pernah guru Saya ya. pernah di SMP. Ada anak itu bener-bener nggak bisa baca. Itu SMP loh ya. SMP. Yo lulus mlebu SMP loh ya Lulus. maksudnya ya. Udah lah. Oke. Gimana Mas Fahri? Itu itu Menteri Pendidikan ya itu yang Menteri Pendidikan. Nah, pendidikan lah. Bari kita diceritain Menteri Pendidikan ada kan Mas Fahri. dulu katanya ini apa? Nggak tahu ya, tapi yang dulu kan pernah dikritik ya, kenapa masuk SD harus bisa baca dulu kan? Padahal, nah sekarang kan orang mengkritik jangan karena anak TK kan nggak harus belajar, dia kan waktunya bermain, nanti Pengenalan, mulai belajar SD, mulai belajar membaca waktu SD. Sekarang sampai SMP pun belum bisa baca kan? Bisa baca. Jadi kan repot. Ya mungkin karena kalau yang pendidikan itu karena apa ya? Kita tuh ya tidak bisa konsisten ya dalam membuat kurikulum. Harus diakui bahwa sebenarnya kalau kita kan kalau ganti menteri terus kurikulum yang Ganti lama kurikulum. kebijakan. gengsi soalnya Ah. jadi menteri terus ini kan nggak enak. Posisi transisi itu pasti ada perubahan kebijakan Jadi kita korban sebenarnya. dari mulai apa? Korbannya siapa, Mas? Kebijakan. Sistem ya. Cuman gini kan pendidikan nggak cuma pendidikan formal. Ini harus diingat. Jadi pendidikan nggak cuma sekolah, itu ada informal keluarga, terus ada non formal ikut organisasi, ikut komunitas. Kita kan pendidikan gedeng-gedeng malah jadinya di sini kan. Iya, betul. Bisa jadi perannya komunitas itu lebih besar dalam mengerek literasi ketimbang yang formal-formal. Sekolah itu kan hanya supaya dapat ijazah kan. Kasarannya ya. Tapi kan kalau di negara kita masih butuh kan. Masih butuh, Mas. Kalau nggak punya ijazah repot juga sepintar apapun. Tapi kan keluarga tadi yang memperkenalkan buku dan sebagainya itu kan penting juga. Tapi kalau aku tuh malah mulai suka membaca itu kelas 2 alia. Sebelumnya Kan sama terlambat penuh kan sebenarnya. Itu pun karena masuk jurusan bahasa dan terpaksa harus membaca. Karena nggak Terpaksa milih jurusan bahasa juga enggak? Enggak, kalau itu pilihan utama itu. Mungkin satu-satunya yang milih bahasa pertama kali. Kalau yang lain karena nggak masuk IPA, nggak masuk IPS. Iya. Kalau aku memang bahasa nomor 1. Dan bacaan yang digemari pertama-tama dulu. LKS langsung LKS lah. Buku paket. Novel kan. Jadi sebelum lulus SMA itu udah mungkin lebih dari 20 novel lah tak baca. Dulu maniak banget memang. Apa, Mas? Ngeri. Genre zamannya sampai Apa? biar kita tahu usianya Mas
Fahri dari genre bacaannya. sama Kalau- Genji. Kalau yang iya. pertama kan ada novel-novelnya Inhadinia apa Labarkan. Terus kalau eraku yang hip kan Ayat Cinta kan. Masih ingat ya? Habibur Rahman. Habibur Karena Rahman anak FLP Al-Sirazi. kan. Iya. Oh, itu yang kemudian membuat motivasi ikut FLP atau karena di FLP? Betul. Karena itu motivasi ikut FLP. Oh. Karena baca karya-karyanya terutama Ayat Cinta itu. Iya. Kan tokohnya aku tuh. Yang punya istri banyak itu. Mas Fahri, Mas Fahri, Pak. Siapa jenenge Am? Bojone. oke lah. Ada Aisyah Maria. Oke, woy. Aisyah kan cuma Aisyah. Yang Maria kan nggak nyampe kan. Iya, meninggal. Meninggal. Tapi sempat nikah ya. Sempat poligami. Menikah. Karena kan mau meninggal itu kan minta sih. untuk dinikahi. Dijapi dulu. Ini lagi Ayat Cinta 3 kan. Lagi Ya. di buku Ayat Cinta 3. Oh, yang Terus, dua itu berarti yang di Yang di Di Inggris ya. Scotland gitu. Yang oh iya. Di Eropa lah pokoknya. dia juga dapat istri lagi ya itu. Itu. Itu maknanya apa Mas sebenarnya? Ayat cinta itu yang ingin disampaikan oleh penulis like bagi zaman apa? Ya kalau aku dulu nangkepnya kan sosok yang ini ya ulet belajar terus sabar kan. Kan itu longsor banget kan gitu. Dianggap apa udah memperkosa kan ya. Iya. Iya. Ya. Dari kuliahan gitu kan. Kalau dulu itu keren banget Oh iya. sebelum ketemu Pram ya. Kalau baca Bumi Manusia waktu kuliah. Oh. Jadi ya kalau itu malah aku baca kayak layar berkembang gitu ya. Yang filmnya Kapal Van der Weyck. Wah, Itu lokal bener ya. itu kan Kalau yang kampret. yang masuk kurikulum sastra Indonesia. Kan aku ujian nasionalnya ada sastra Indonesia. Jadi kan novel-novel kelas era Jangga Baru, era Beli Pusaka kan harus terbaca kan. Salah Asuhan, terus apa ateis, apalagi Terbakarnya apa? Marah Rusli atau apa Siti Nurbaya. Nah, Iya. itu kan baca semua. Iya. Laskar Pelangi Laskar Pelangi, terus Sang Pemimpi, Edenser. Maria Makarpo kan. Ya. Apalagi. Oh, Ya kalau kira-kira itu lah dulu berkenalan dulu dengan baca. penulis luar mungkin? Nggak begitu excited. Excited Agatha Christie oke juga sih yang Oh, apa kayak Yang detektif-detektifan gitu. terus Sherlock itu. Sherlock Holmes. belum aku belum baca. Harry Potter lah yang itu standar Oh, itu. standar. J.K. Rowling. Iya. J.K. Rowling. Tapi capek ya bacanya itu. Harry Potter itu. Tapi menarik Mas kalau Menarik. J.K. Rowling apa Harry Potter itu. Kalau dimulai itu berganti genre ke lebih ke kiri-kirian itu. Itu waktu nganu esai tau maksudnya. Non fiksi itu. Ya kayak Pram itu kan biasanya sebagai genrenya Oh, tetap di novel maksudnya. Oh ya tadi yang kalau luar Haruki Murakami ini kan Oh. penulis favorit itu. Penulis Jepang. Terus waktu kuliah itu kan ya